Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم متفق عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dari akil balik sampai saat ini dalam keadaan terang benderang ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tapi Allah menatap kita, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langkah kita berikutnya menuju rumah Allah, Allah akan derajat kita yang mulia insyaallah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia insyaallah bukanlah orang yang bicara ataupun yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidaklah berkumpul mereka di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka mentadabburi Al-Qur'an, mereka berzikir kepada Allah, kecuali akan datang kepada mereka ketenangan di hati-hati mereka. Allah kucurkan rahmat untuk mereka dan para malaikat bersama mereka, dan Allah pun membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini adalah tanggal berapa sekarang? Coba saya tanya sekali lagi, hari ini tanggal berapa? Sekali lagi kalau salah jawab saya suruh pulang semua jamaah. Hari ini tanggal berapa nih? Wah, pulang semua ini. Masih pada salah. Kira-kira hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 29 Rabiul. Inna lillahi wa inna. Kita mengenal agama Islam, terutama bulan-bulan Islam cuma 2 bulan, benar nggak? Bulan pertama kapan? Kapan awal puasa? 1 Ramadan. Kapan Lebaran? 1 Syawal. Alhamdulillah. Selebihnya lupa semua. Benar? Ini memperingati Nabi Muhammad SAW Maulid tanggal 12 Rabiul Awal. Selebihnya lupa kita semua. Nauzubillah min. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita enggak lama-lama sampai jam 2 pagi, siap enggak? Jamaah semua
semua menjadi saksi nih, dinding, AC semua menjadi saksi kalau saya sebentar lagi pamit ya. Yang lain terusin nih ya. Udah nyanyi tadi bilang alhamdulillah. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW sangat mulia. Saking mulianya tadi, kalau para habaib di depan ini turunan Nabi, saya nggak beda dikit, benar ya? Nama saya kan Said, betul nggak? Ada mepet-mepet sedikit lah ya, beda tipis. Saya turunan Nabi juga, siapa bilang? Nabi kelar, benar nggak? Alhamdulillah. Baik. Kemudian saking mulianya Nabi Muhammad SAW, namanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rafa'na laka dzikra. Diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad artinya terpuji karena teruji. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab tulisannya Muhammad ada berapa? Ada berapa huruf? Kira-kira ada 4, bisa juga 5. Kalaupun di dalam Al-Quran disebutkan Muhammad ada berapa kali? Saya yakin jamaah di sini bukan para asatidz, para ulama kita nih ya. Kalau ini kan baru nih sebelah sini nih ya. Saya katanya sebelah kiri. Kira-kira Muhammad diungkap dalam Quran berapa kali? Saya tanya kalau di sini Bapak Ibu pemuda-pemudi, kenapa nggak mau jawab? Kemungkinannya cuma 1. Karena khawatir ria. Pada hakikatnya pun semuanya tahu. Alhamdulillah, Muhammad itu terdiri dari bisa 5 huruf, bisa juga 4 bahasa Indonesia. Dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Fat, dalam surat Muhammad. Kalau Ahmad dalam surat As-Saff. Kemudian Nabi Muhammad SAW saking mulianya, sebagaimana dalam surah Al-Hasyr ayat ke-8, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Allah sama seperti yang dilarang Rasulullah SAW. Apa yang perintah Allah sama seperti yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau Anda mau mengidolakan seseorang, pastikan orangnya sudah wafat. Pastikan orangnya sudah wafat. Kenapa? Peluang fitnah itu ada aja. Namanya manusia bisa aja perubahan, benar nggak? Batu biru, batu berkarang, lain dulu lain, benar nggak? Dulu ustadznya kita idolakan, betul. Tiba-tiba ustadznya nikah lagi, inna lillahi wa inna ilaihi. Ibu-ibu pada ngambek. Kenapa ngambek? Kenapa ustadz itu nggak milih saya? Alhamdulillah. Kecewa kita karena mengharap manusia. Kata Ibnu Mas'ud, pastikan Anda kalau mengidolakan itu orang yang sudah mati. Dan yang terbaik yang sudah wafat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diabadikan dalam Al-Qur'an. Surat Al-Ahzab ayat 21 dijadikan suri teladan. Kalau kita teladan, telah datang pulang duluan, benar enggak? Ngangguk-ngangguk, zikir-zikir, lama-lama mudah-mudahan yang tidur husnul khatimah. Bangun-bangun adem, alhamdulillah masuk surga. Coba saya tanya di sini, siapa yang mau masuk surga? Katakan. Doa nih, Habib yang doain. Mustajab, coba katakan. Siapa yang mau masuk surga? Katakan. Siapa yang mau duluan? Benar nggak? Doa sesuai dengan perilaku, dengan ikhtiarnya, benar nggak? Ini kan rata-rata jamaah sudah haji semua nih, amin. Ada yang belum? Siapa mau haji? Ikutin doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Berdoa sih. Doanya populer ya. Doa apaan tuh? Doa masuk WC hafal, keluar WC hafal, bisa masuk nggak bisa? Ini serius nih doanya. Allahumma barik lana bima razaqtana. Awal lagi. Baik. Coba saya tanya semua sebelum saya lanjutkan. Siapa jamaah sini yang mau haji angkat tangan? Serius nih. Siapa yang mau haji angkat tangan? Siapa yang udah daftar? Lu mau haji di mana? Pondok Gede atau di Blok M lantai paling atas? Benar nggak? Mau haji daftar bro, benar nggak? Mau haji daftar. Kalau nggak daftar kita mau ke puncak ke Bandung, bayar tiketnya. Bayar. Ini mau haji gratis angkat tangan. Doa nggak selaras dengan perilaku kita. Doa ini nggak sesuai. Pengen anaknya soleh dan soleha, sekolahin anaknya di mana? Di tempat orang-orang bukan Islam. Ada nggak kayak itu? Ibu-ibu, bapak-bapak nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih, ya. Kira-kira pengen
soleh dan soleh. Baik. Sekarang doanya ikutin. Allahumma inna nas'aluka fursatan lil haji wal umrah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan kesempatan haji dan umrah. Insya. Ada nggak gojek yang haji? Ada nggak? Saya tanya, ada nggak? Tukang bubur naik haji ada nggak? Ada di sinetron 2 kali lagi. Bu, kenapa nggak mau haji, Bu? Ada ibu-ibu udah kaya luar biasa. Bu, kenapa nggak haji, Bu? Kenapa? Belum ada panggilan. Siapa yang belum panggil? Malaikat Israel. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala haji dan pulang dari sini daftar haji. Daftarnya gimana caranya? Pakai daftar aja. Nanti berangkatnya ke Pondok Gede, Blok M. Mudah-mudahan akan oleh Allah Subhanahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, waktu saya enggak panjang, singkat saja. Nabi Muhammad SAW kata Ibnu Mas'ud, usahakan pastikan orang yang kita idolakan sudah wafat, dan yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab tadi sudah diungkapkan ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah, teladan terbaik di muka bumi, imamul mursalin, khataman nabiyyin, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya dia, Allah memuji ciptaannya sendiri. Sebagaimana dalam soal Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin, engkau mempunyai budi pekerti yang agung. Sahabat Nabi bertanya kepada istri Nabi Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran. Dia seperti Al-Quran. Bayangkan coba nih, Nabi Muhammad SAW menghafal seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat semua. Dan apa yang disampaikan semua oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dulunya dia sulit, tapi karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra ma ana biqari, kemudian dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Jangankan yang susah, yang sulit, yang mustahil pun Allah berikan. Orang kalau keluar dari rumah upayakan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nyari nafkah Bismillah, nyari Aisyah Bismillah, nyari Aisyah Khadijah Fatimah Bismillah. Ada nggak orang nyari nafkah misalnya kalau dimulai dengan baca Bismillah di mencari yang haram? Ada nggak? Gak bakal. Ada orang yang ngudut gak? Rokok nih Bismillahirrahmanirrahim, sebelum ngepir takbir. Mungkin gak? Gak mungkin. Itu akan dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanukrimuka fala tansa, gak bakal lupa di Al-Quran. Ini luar biasa. Coba, pernah tahu kuis komunikata? Komunikata itu pesan berantai 5. Kita orang yang ketiga nih, sampai keempat gagal tuh pesannya, benar gak? Alhamdulillah bukan kita nih Nabi. Kalau Nabi habis urusan kita nih, gak nyampe Quran ke sini. Karena kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifatnya adalah fatonah, dahsyat, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Satu. Yang kedua, bukan hanya dihafal seluruh isi ayat yang ada dalam Quran, semua yang di dalam ayat Al-Quran maupun hadis semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya dipahami oleh Nabi Muhammad SAW. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman tuh kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, naik imannya. Tidak ada mau getar, ngerti juga enggak. Karena kalau di Masjid Al-Hikmah nih imamnya bagus-bagus, benar nggak? Kalau udah nggak bagus imam mudanya berarti udah nikah, benar nggak? Imam udah nggak bagus, udah nikah soalnya ya. Bacaannya bagus, saking bagusnya. Ada nggak jamaah yang nangis? Ada nggak? Terseduh-seduh, ada nggak yang nangis? Kenapa? Imamnya lama banget. Imamnya lama banget. Kirain dia paham. Kemudian ada nggak orang tua yang mau menamakan anaknya sesuai dengan ayat Quran? Ada nggak? Judul surat Al-Quran ada nggak? Nama surat ayat dari Al-Quran ada nggak?
Ini buatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bukan buatan Nabi. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau Nabi ngaku-ngaku membuat Al-Qur'an, maka akan dicabut urat lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala yang turunkan. Oleh sebab di dalam Quran bagus enggak? Bagus enggak? Bagus semua. Akhirnya ibu-ibu ini dibuka ayat Quran, diacak, itulah yang pertama kali dilihat adalah nama anaknya. Siapa? Jahannam. Ada nggak di Quran Jahannam? Ada. Pak, nama suaminya siapa? Bu, nama suaminya siapa? Sesuai dengan Al-Quran. Siapa? Fir'aun. Ada nggak nama Fir'aun? Nggak ada kayaknya. Alhamdulillah. Qarun, ada Qarun. Pak, namanya siapa Pak? Mufsidin, merusak dia. Khasirin, merugi dia. Ada nggak? Sesuai dengan Al-Quran. Jangankan yang tadi, pakai juga ada nggak di dalam Quran? Pakai, kok pakai ya? Khinzir ada nggak di dalam Quran? Namanya khinzir, cakep banget, masya Allah. Babi, babi. Baru tahu, baru paham nih. Kalau kita tahu nanti jam 12 malam ya. Kirodah juga ada. Monyet, monyet di dalam Quran. Yang contoh terbaik ada di dalam Quran, yang buruk banget juga ada di dalam Al-Quran. Masalahnya kita nggak ngerti. Nabi semua ayat Quran dimengerti semua. Tidak ada bacaan kecuali pemahaman. Itu harus dipahami. Dan lebih dahsyatnya lagi adalah kalau Quran kita nggak ngerti aja dapat paham. Satu halaman berapa baris? 15 baris. Satu baris berapa huruf? Gak pernah ngitung nih, bukan semua ya. Kira-kira nggak sama itu 30 huruf. Satu huruf berapa kebaikan? Coba hitung-hitungan Quran nggak ngerti, itu nggak ngerti, bubarin pengajiannya. 15 kali 30 kali 10 sama dengan banyak. Berapa? Berapa? Goceng kurang kopek 4.500. Kebaikan itu nggak ngerti aja dapat pahala, alhamdulillah. Baik, waktu kita tinggal. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bukan hanya hafal seluruh Quran, diberikan kemudahan oleh Allah, kemudian dia paham betul, tidak ada yang dipaham kecuali Nabi. Kemudian yang ketiga adalah dia mengamalkan seluruh ayat-ayat yang terjadi dalam Al-Quran. Bayangkan coba, kita bisa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib semua dikerjain, yang dilarang semua ditinggalin. Kewajiban kita itu bukan haji doang, kewajiban kita bukan sholat doang, kewajiban kita bukan zakat doang. Apa diantaranya? Di dalam surat Muhammad ayat 7, dalam surah As-Saff ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang-orang beriman, jadilah kalian pembela penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Datang nggak kemarin 212? Ini laki-laki yang nggak datang 212 tuh laki-laki solehah, laki-laki KW dia. Benar nggak? Ngaku beriman panggilan jihad belakangan. Kutiba bukan alaikum siang doang, ada kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital. Panggilan jihad ntar dulu dah. Doain habaib, mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Benar nggak? Berjuang bareng-bareng. Siapa yang hadir 411 waktu lalu, ada yang hadir nggak? Saya yakin di sini semuanya hadir. Alhamdulillah. Benar nggak pada hadir? Ada yang hadir nggak? Angkat kaki coba. Itu kelihatan ustadz yang KW mana yang asli. Itu kalau Habib Rizik itu, kalau ngutip dari kuas Ustaz Somad itu juga ngutip juga dari para habaib. Jadi kalau para habaib yang mulia akhlaknya dahsyat itu biasa dan luar biasa. Tapi kalau yang pemberani model Habib Rizik ini munculnya 100 tahun sekali di orang. Yang lain tumbang. Saya nggak jauh beda nih dengan Habib Rizik di belakang. Posisi 411. Posisi 411. Yang KW kabur semua, apalagi yang tawa di depan TV, benar ya? Itu kalau kata Ustaz Arifin Ilham dia punya karom luar biasa. Dipegang di depan mic itu gas air mata, ini direkam lagi ya. Ya terjadi apa lagi ya? Tapi ini luar biasa. Ditembak itu gas air mata, kenapa berhenti? Kira-kira kenapa berhenti? Tembakannya itu kenapa berhenti? Itu karena apa? Habis tembakan.
tembakannya. Bayangin coba. Habis tembakannya. Ini ketawa, serius ini. Ini Kapolrinya, panglimanya dan sebagainya semua disuruh tahan. Jangan ada tembak, nggak ada yang dengerin. Semua ditembak terus sampai tembakannya habis. Itu doa polisi berbalik lagi tuh. Tembakannya ke belakang, kena tentara yang ada di polisi. Ini luar biasa. Ustaz Arifin Imam jatuh, kemudian Syahli Jaber jatuh, apalagi yang lain. Ini luar biasa. Beliau karena dimudahkan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keikhlasan dan keberanian buat kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian coba saya tanya nih, waktu saya udah habis, saya kasih tahu nih. Ada ayat yang tentang orang-orang masuk ke dalam surga bagi orang bertakwa. Di antaranya alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Kemudian diinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Di sana kita kayak gini. Nabi tidak pernah orang yang minta kecuali pasti dibagi. Kafir apalagi mukmin, ini beratnya luar biasa nih. Kemudian tidak menyimpan harta kecuali lebih dari 1 hari, selebihnya diberikan semua buat siapapun. Ini aja beratnya luar biasa. Jangankan Nabi Abu Bakar Siddiq, bayangkan seluruh hartanya buat Islam. Kemudian wal kaziminal ghaiz, ya, mampu menahan dalam setiap ujian-ujian yang luar biasa. Kemudian ada lagi ayat yang lain. Ada biasanya ayat Quran yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang beriman. Apa kewajiban puasa? Ada lagi, hai orang-orang beriman, jauhi buruk sangka, jauhi ghibah, fitnah. Benar nggak? Yang sering ghibah siapa? Ngomongin orang dan itu salah, namanya ghibah. Nuduh orang dan itu benar tadi ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Yang sering ngomongin siapa? Ngomongin orang tuh biasanya siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan nonton bola, benar nggak? Ini menahan lidah aja nggak bisa sanggup kita mengikuti Nabi, benar nggak? Alhamdulillah Ustaz, saya nggak ngomongin orang dari pada subuh sampai maghrib. Alhamdulillah, nggak seperti tetangga sebelah. Inna lillahi wa inna. Jaga lisan ibu-ibu nih, benar apa benar? Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW mengamalkan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran. Subhanallah, masya Allah. Ada terakhir 1, terakhir 2, terakhir 3. Di antara keistimewaan Nabi dibandingkan Nabi-Nabi yang lain tadi juga sudah kita dengar. Kalau Nabi yang lain dakwah siang malam samalah, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Kalau umatnya tidak taat kepada Allah, ingkar kepada Nabi, ujungnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh dan sebagainya. Tapi di saat Nabi Muhammad SAW dakwah, kemudian minta dukungan, dia ke Taif, kemudian kepada Bani Thaqif, apa yang disambut, apa disambit? Nabi Muhammad SAW disambit apa yang didoakan oleh Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bayangkan ini Nabi Muhammad SAW. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Abu Duda, dia tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah turunannya akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling benci Nabi, bahkan mau membunuh Nabi, sekarang kuburannya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu, berkat hidayah Allah, berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1 An-Najm 1-18. Satu-satunya makhluk yang berjumpa langsung dengan Allah, baik pendengaran, penglihatan ataupun ilham, yang jelas berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu disampaikan oleh Allah dengan salamnya, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini Nabi Muhammad SAW. Keselamatan itu kata Nabi bukan buat saya saja, tapi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Diabadikan dalam sholat kita. Nah, sholawat kepada Nabi dalam sholat kita, batal sholat kita. Kemudian yang terakhir yang tadi sudah beliau sampaikan, satu-satunya manusia yang dicabut umurnya izin dahulu kepada Nabi. Kalau itu terjadi kepada kita, apa yang terjadi? Mau dicabut nyawanya? Jangan, malaikat. Ada yang lebih tua ini. Benar apa benar? Ini Nabi luar biasa. Di saat-saat sakit sakaratul maut yang paling ringan, dimasukkan ke dalam mulut besi, kemudian ada kawat berduri, diputarkan, kemudian ditarik yang ada di dalam keluar, itu yang paling ringan. Allah
Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Kata Nabi, kalau memang ini sakitnya, dahsyatnya sakaratul maut seperti ini, jangan kau timpakan kepada umatku, tapi timpakan saja kepada diriku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian sahabatku taat kepada Allah dan Rasul itu biasa, tapi nanti di akhir zaman ada umatku yang tak pernah melihat, aku rindu kepadanya, tapi mereka taat kepada aku. Mudah-mudahan yang dimaksudkan, yang dirindukan Nabi adalah kita semua yang hadir di sini. Kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fil lakum dzunubakum." Jikalau kalian mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian diampuni oleh Allah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan lezatnya iman, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapapun. Kalimat tauhid dibakar, kita harus paling marah, terdepan kita. Kenapa? Nabi Muhammad itu gak ada kebencian dalam dirinya, gak ada dengki, gak ada balas dendam, gak ada. Tapi kalau syariat dihinakan, dia menjadi manusia pertama menyiksa orang itu. Terakhir, bagaimana pemulangnya? Ya. Yang terakhir kata Nabi, dahulu Nabi pernah dibohongi oleh seseorang. Kalau disuruh tulis oleh Nabi, innallaha ala kulli syai'in qadir, diganti innahu bima ta'maluna basir. Kemudian diolok-olok Nabi bahwa Nabi gampang dibohongin. Lalu apa yang terjadi? Di saat Fatuh Mekah, Islam menang, banyak yang masuk Islam, banyak yang dimaafkan, kecuali 3 orang ini cari sampai ketemu, penggal kepalanya karena menghinakan Al-Quran, karena menistakan Al-Quran, karena menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, sallallahu alaihi Nabi. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salawat kepada Nabi, lebih dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan salam penghormatan kepada Nabi dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.